Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Liza. Terima kasih sudah mau mendengarkan podcast ini. Di episode sebelumnya kita sudah bahas ada 4 poin terkait dengan cara mengatasi galau atau cara untuk move on. Nah, di episode kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi penjelasan mengenai 4 poin tersebut. Yang pertama, mengingat Allah akan membuat galau karena cinta yang menjadi ketenangan. Ingat bahwa bila pun kita harus mencinta itu haruslah karena Allah, bukan semata-mata karena manusia. Dan itu berarti kita siap bersama dan siap pula berpisah karena Allah. Bukan ambil langkah nekat maksiat kepada Allah dengan pacaran. Itu pastinya bukan nikah karena Allah. Mengingat Allah berarti mengetahui bahwa Allah senantiasa bersama kita kapanpun dan melihat apapun yang kita perbuat. Dan Allah selalu memberi kita kasih yang tak terbatas. Mengingat Allah akan membuat kita tenang. Ingatlah Allah baik secara lisan, berzikir dan tadabbur Al-Quran, atau secara amal menjauhi yang haram dan melaksanakan yang halal. Dengan mengingat Allah, Allah pasti akan mengingat kita. Dan siapakah yang menurunkan ketenangan pada hati seorang mukmin? Dialah Allah sang penguasa hati. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 23, Allah telah menurunkan perkataan yang baik, yaitu Al-Quran yang serupa, ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa disesatkan Allah, tak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Yang kedua, gabungkan diri dalam perjuangan Islam. Mulailah memahami Islam dan berjuanglah untuknya. Insya Allah, perasaan-perasaan yang belum waktunya akan teralihkan. Sebab orang-orang yang memperjuangkan Islam akan menghabiskan perhatiannya untuk umat, sehingga tak ada waktu bergalau ria dalam masalah cinta. Saat bergabung dengan orang-orang yang bersemangat dalam memperjuangkan Islam dan terkondisi di dalamnya, insya Allah kita tak akan banyak waktu untuk menonton film-film yang membuat galau atau nongkrong dengerin MP3 yang buat galau. Dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Yang ketiga, baca kisah-kisah Rasulullah SAW, sahabat, dan panglima-panglima Islam. Resapi bagaimana mereka berjuang, rasakan heroisme mereka dalam membela agama Allah. Duplikasi dan internalisasi sikap mental mereka. Membaca banyak biografi tokoh-tokoh muslim akan banyak membantu membentuk mental anak muda yang sekarang dirusak dengan contoh-contoh negatif dan kemayu, seperti boyband artis dan lain sebagainya. Dalam kitab Ainul Adab wa al-Siyasah, Ibnu Hudail al-Andalusi berkata, ketahuilah bahwa membaca kisah-kisah dan sejarah tentang orang yang memiliki keutamaan akan memberikan kesenangan dalam jiwa seseorang. Kisah-kisah tersebut akan melegakan hati, mengisi kehampaan, serta membentuk watak yang penuh semangat, dilandasi kebaikan dan menghilangkan rasa malas. Yang keempat, find your positive hobby yang bisa mengalihkan kita. Temukan sesuatu yang bisa kita banggakan di masa depan dan bisa kita jadikan sebagai amal soleh. Misalnya, daripada galau, lebih baik kita nulis tentang galau dan solusinya. Menulis bisa jadi salah satu keahlian yang bisa dikembangkan. Bisa juga hobi-hobi lain seperti membaca, berdakwah, blogging, membuat website, otak-atik komputer, main game, dan lain sebagainya yang sangat recommended. Oke, bila memang harus galau, galaulah akan sesuatu yang lebih panjang dari sekedar dunia, tentang akhirat dan keadaan kita, tentang Allah Tuhan kita dan Muhammad Nabi kita. Bila pun tetesan air mata harus mengalir deras, pastikan itu jatuh di luasan sejadah malam dan karena takutkan siksa Allah. Harapkan ampunan dan rahmatnya. Bila pun harus gelisah, resahkan umat dan keadaan mereka dan berjuanglah untuknya. Belajar melupakan itu sama seperti belajar mencinta.
Sama-sama haruskan waktu yang berjalan, sama-sama perlukan kesabaran. Bukan melupakan yang jadi prioritas, namun yang penting ialah niat yang pantas. Niatkan hanya untuk pencipta, bukan pelarian semata. Berat tinggalkan kemaksiatan belum tentu miskin pahala, justru bisa jadi lipatan pahala karena taat dipilih di atas berhala. Jangan pikirkan kenikmatan maksiat yang ditinggal di belakang. Bayangkan kenikmatan yang dijanjikan Allah yang bakal dijelang. Sibukkan diri di masjid Allah, kumpulkan diri dengan pejuang dakwah. Agar tak banyak pikiran salah, pikiran harus terus-menerus diarah. Awalnya mungkin terasa susah, ke depan semua akan baik-baik saja. Suatu hari semua akan indah saat hati terpaut Allah saja. Jangan khawatirkan kesendirian di dunia yang hanya sebentar masa. Lebih layak khawatirkan kesendirian saat hanya ada kita dan Allah yang bertanya. Selalu diingat bahwa kita sudahi semua karena itu maksiat. Bila diteruskan tak akan membawa kita pada taat. Alihkan sebut nama manusia kepada sebut nama Allah sampai tiada tersebut kecuali namanya. Gantikan baca rayuan tak halal dengan kalam Allah sampai tiada terikat hati kecuali pada ayatnya. Tukar malam minggumu dengan kajian yang kenalkan Allah, sampai tiada terkagum jiwa kecuali pada ilmunya. Enyahkan percakapan malam dengan berdiri di hadapan diri pada Allah, hingga tak tersisa tenagamu kecuali saat bersujud padanya. Ubah tangismu karena manusia dengan tangis karena takut akan Allah, hingga kering air matamu akan keringkan murkanya. Banggalah jadi muslim yang tempatkan Allah lebih dari seluruh ciptaannya. Halalkan yang Dia halalkan, haramkan yang Dia haramkan. Kita mungkin takkan kuat bila harus jalani sendiri. Itulah manfaat teman yang bisa terus nasihati. Kita mungkin takkan kuat bila harus jalani sendiri. Karena itulah harus dekati Allah dan Rasul, dengannya kita kuat. Dan bila kenangan membuatmu risau, mungkin harus mengingat lagi bahwa engkau lakukan semua karena Allah. Nah, semoga 4 poin tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman dan menghilangkan rasa galau karena makhluk. Jadikan galau itu galau yang positif yang bisa mengantarkanmu pada ketaatan kepada Allah dan jangan sia-siakan waktumu. Lakukan 4 poin tadi sekarang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.